Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Sofi. Dalam video pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Pada video kali ini, kita akan pelajari menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, pertama kali kita harus ingat dulu bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya itu adalah koefisien X, dan C-nya ini merupakan konstanta tanpa variabel. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat dinyatakan dengan X1 dan X2, kemarin kan sudah ada ya, ditemukan akarnya itu X sama dengan ini atau X sama dengan itu. Nah, itu bisa kita tulis, satunya adalah X1, satunya adalah X2. Nah, untuk menentukan akar-akarnya tadi, X1 dan X2 dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, itu rumusnya adalah X1 atau X2 itu sama dengan min P plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Dengan A, B, dan C ini merupakan koefisien, ini ya, dari bentuk umumnya tadi A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C-nya adalah konstanta. Nah, fungsi dari plus minus ini tadi apa? Plus minus ini berarti menyatakan akarnya X1 dan juga X2. Akar 1 X1 itu berarti yang ditambah. Dan akar yang kedua X2 itu berarti yang dikurangi. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadrat. Jawab. Pertama kali kita menentukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui. Diketahui persamaan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0, maka A itu adalah koefisien dari X kuadrat itu sama dengan 1. B itu adalah koefisien dari X sama dengan negatif 4 dan C-nya itu adalah konstantanya yang sama dengan negatif 5. Nah, setelah ini berarti langsung kita masukkan ke rumus, yaitu X12 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, jadi masukkan ya. Masukkan angka-angkanya langsung ke rumusnya. X12 negatif, B-nya tadi berapa? Negatif 4. Jadi karena ada negatif kita kurung ya. Jadi ada min negatif 4 plus minus akar B kuadrat. Ya kita masukkan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya negatif 5 per 2 kali A, 2 kali 1. Negatif jadinya positif 4 plus minus negatif 4 kuadrat itu berarti 16. Negatif 4 kali 1, 4. Negatif 4. Negatif 4 kali negatif 5 berarti positif 20. Per 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 4 plus minus akar 36 per 2. Akar 36 berapa? Iya, adalah 6. Jadi langsung ke sini ya. X1 sama dengan, jadi kita ambil yang positif atau ditambah. 4 ditambah akar 36 tadi adalah 6 per 2. Sehingga sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Atau X2-nya itu berarti kita ambil yang dikurangi 4 dikurangi 6 per
2 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Oke, bisa ya sampai sini? Misalkan sekarang contoh yang kedua. Tentukan akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Caranya sama. Nah, kita tentukan dulu A, B, dan C dari persamaan kuadratnya. 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 2, B sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 7. Setelah itu langsung kita masukkan ke rumus X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, X12 itu sama dengan min B dari min negatif 8 plus minus akar B negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 7 per 2 kali 2. Nah, sehingga sama dengan 8 plus minus akar negatif 8 kuadrat itu berarti 64 dikurangi 4 kali 2, 8, 8 kali 7, 56 per 2 kali 2 itu sama dengan 4. Sehingga sama dengan 8 plus minus akar 64 dikurangi 56 itu sama dengan akar 8 per 4. Sebelumnya kita juga sudah pernah belajar tentang bilangan akar. Akar 8 itu bisa kita ubah jadi akar perkalian bilangan kuadratnya berarti 4 dikali 2. Sehingga akar 8 itu bisa kita ubah menjadi akar 4 itu sama dengan 2. Akar 2-nya tetap sehingga 2 akar 2 per 4. Selanjutnya kita peroleh berarti X1 sama dengan 8 ditambah 2 akar 2 per 4. Jadi masing-masing ini dibagi 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2 ditambah 2 per 4 berarti 1 per 2 akar 2. Atau X2-nya itu berarti kita ambil yang dikurangi 8 dikurangi 2 akar 2 per 4. Masing-masing dibagi 4 berarti sama dengan 8 dibagi 4 itu sama dengan 2 dikurangi 2 akar 2 per 4 sama dengan 1 per 2 akar 2. Oke, sampai di sini untuk pembahasan menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Jadi nanti ketika adik-adik ada soal untuk menentukan persamaan kuadrat, nah itu bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan rumus ABC, tergantung yang adik-adik pahami dan adik-adik anggap lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat, kita harus mengetahui nilai diskriminan atau biasa disimbolkan dengan huruf B besar dari persamaan kuadrat tersebut. Maksudnya jenis akar itu bagaimana? Nah, ketika dari contoh-contoh yang sudah kita bahas, kita ada menemukan misalkan ada persamaan kuadrat yang akarnya misalkan 0, X1-nya 0, atau X2-nya sama dengan negatif 3. Berarti akar persamaan kuadrat itu adalah akar persamaan bilangan yang berbeda 0 dan negatif 3.
Ada kalanya kita menemukan akar persamaan kuadrat, itu misalkan akar X1-nya sama dengan negatif 2, akar satunya X2-nya juga negatif 2. Berarti jenis akarnya itu adalah bilangan yang sama atau kembar. Nah, jadi ini yang harus kita ingat. Jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda, yaitu X1 itu tidak sama dengan X2. Seperti contohnya tadi, misalkan X1-nya 0, X2-nya negatif 3. Begitu. Nah, yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama atau kembar. X1 sama dengan X2. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real. Atau dalam tingkat selanjutnya, sekolah selanjutnya, adik-adik bisa menyebutnya bilangan imajiner. Jadi akarnya itu tidak nyata. Nah, rumus untuk menentukan nilai diskriminan persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu adalah D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A, B, C ini diperoleh dari persamaan kuadratnya. A adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, dan C-nya merupakan konstanta. Nah, untuk lebih memahami lagi, langsung kita ke contoh. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 16X ditambah 64 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jenis akar kuadratnya berarti kita mencari nilai diskriminan. Ingat, untuk menentukan jenis akar kita harus mencari nilai diskriminannya. Jadi langsung kita masukkan ke rumusnya. Rumus untuk mencari diskriminannya itu tadi ya. Nah, kita tentukan dulu A, B, dan C dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 16X ditambah 64 sama dengan 0. Jadi dari persamaan kuadrat ini diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 16, dan C konstanta sama dengan 64. Sehingga nilai diskriminannya itu langsung di rumusnya ya. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. D sama dengan 16 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 64. Sehingga diskriminannya 16 kuadrat 256 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 4 kali 64 sama dengan 256. Oh, berarti ketemu diskriminannya sama dengan 0. Nah, berarti kesimpulannya, oleh karena diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan X kuadrat ditambah 16X ditambah 64 sama dengan 0. Ini adalah memiliki dua akar real yang sama atau kembar. Nah, untuk menentukan akarnya adik-adik bisa dengan menggunakan yang sudah kita pelajari dengan cara pemfaktoran atau dengan cara menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Bisa dicoba dan bisa dibuktikan bahwa ternyata dua akar realnya itu adalah akar yang sama. Selamat mencoba. Oke, untuk pelajaran kali ini, untuk video pembelajaran kali ini kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.